Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau melupakan sejenak segala pergumulan permasalahan kita, dan kita mau berfokus hanya untuk memuji menyembah nama Tuhan. Karena hanya Dia penolong kita, hanya Dia yang senantiasa melindungi kita di tengah badai, di tengah masalah, di tengah pandemi yang kita hadapi. Hanya Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Dan hanya kepada Dia kita dapat berseru memohon pertolongan. Hanya kepada Dia kita menyerahkan kehidupan kita, karena Dia adalah penyelamat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Amin Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan, Kau kekuatanku. Haleluya. Dalam kesesatan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
Yesus di atas segalanya. Kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau perlindungan kami. Engkau penyelamat kami Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai dari awal sampai selesainya. Biar semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, di mana saja mereka berada menyaksikan tayangan ini. Kuasa Allah yang sama bekerja di tempat ini dan di mana saja anak-anak-Mu berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak terasa 6 hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita? Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Pujian-pujian berkata bahwa Natal adalah hari terbaik di sepanjang tahun. Maka kita sebagai orang percaya kita patut bersukacita karena kuasanya dicurahkan. Amin. Dia lahir untuk mencurahkan kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Melukis cakrawala
kita kuasa. Amin. Haleluya. Kita akan menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kita akan diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita tetap di hadirat Tuhan. Kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dialah Tuhan kita, penolong kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Sekalipun banyak rintangan yang kami hadapi, sekalipun banyak masalah yang kami hadapi dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami tidak takut dengan bahaya apapun, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam setiap kehidupan kami, kami berdoa Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu, mengampuni kami sehingga kami tetap layak di hadapan hadirat Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami semua. Tuhan kiranya mengurapi kami yang hadir pada pagi hari ini, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dengan kemampuan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk dapat melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang oh Tuhan yang melalaikan firman-Mu, tetapi kami mulai melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam ibadah kita. Kalau sering disebut minggu Advent keempat, ya, minggu keempat sebelum kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bahwa setiap tahun yang saya dan saudara jalani dan kita boleh menikmati tahun demi tahun dalam memperingati Natal. Saudara, kalau kita renungkan dari Januari kemarin ya, dan sampai saat ini kita boleh ada memang hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, Januari kita dikagetkan dengan gempa bumi, ya, dalam kondisi COVID, ya, kita tidak tahu kita sudah gabung dengan siapa-siapa. Tapi kalau pagi hari ini saya dan saudara masih ada, masih beribadah, saya percaya semua karena kemurahannya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Haleluya. Untuk itu pagi hari ini dalam kita ada suasana Natal, saya mau ajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan, belajar tentang Maria saat dalam Lukas pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-38. Menghormati firman Tuhan, saya ajak kita kembali berdiri. Perikopnya tentang pemberitahuan, ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Ayat 26 sampai ayat 38 ini satu perikop, tapi saya mau ajak kita hanya lihat ayatnya yang ke-38, merupakan satu
keputusan, kesimpulan dari pernyataan malaikat kepada Maria ketika Maria didatangi oleh seorang malaikat yang bernama Gabriel. Ayat 38 kita baca bersama-sama. Saudara juga yang ada di rumah bisa membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, silakan duduk. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, biarlah terjadi padaku seperti yang engkau katakan. Biarlah terjadi kepadaku. Terjadi dalam hidup Maria seperti apa yang engkau katakan. Bisakah saya dan saudara berkata demikian dalam kehidupan kita? Saya percaya oleh kuat kuasa Tuhan kita mampu berkata seperti Maria. Biarlah Tuhan jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Bukan jadilah padaku seperti yang aku kehendaki. Amin. Bukan seperti itu, tapi jadi seperti yang Tuhan katakan. Saudara, kita tentunya semua tahu peristiwa ini, kisah ini, bagaimana malaikat menyampaikan rencana penyelamatan, rencana keselamatan dari Allah, dari Bapa untuk umat manusia. Saudara, ribuan tahun ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapa sudah punya rencana untuk karya keselamatan itu, karya penyelamatan itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka menyadari diri mereka, tubuh mereka telanjang. Padahal selama mereka belum makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, keadaan mereka telanjang. Dan itulah kemuliaan Allah yang menutupi ketelanjangan mereka. Mereka tidak tahu suami saya telanjang, istri saya telanjang. Tapi karena ada kemuliaan Allah, tubuh kemuliaan. Saudara, kalau ada kemuliaan dalam kehidupan kita, kita tidak akan melihat dosa seseorang. Kita tidak akan melihat kekurangan seseorang. Kita tidak melihat, membicarakan dan lain sebagainya. Karena apa? Ada kemuliaan Allah. Tapi ketika mereka makan dan mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hilang kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Coba tampilkan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebagai hamba Tuhan kah, sebagai pengerja kah, sebagai jemaat kah, orang tua kah, anak muda kah, anak-anak sekolah minggu kah, bahkan bayi sekalipun. Baik yang sudah lahir dari awal maupun yang akan lahir akan datang, semua telah berbuat dosa. Anak-anak meskipun mereka belum melakukan dosa, ya, mereka belum melakukan dosa, tapi tabiat dosa itu ada dalam
kehidupan mereka. Makanya masing-masing orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya mereka beroleh pengampunan akan dosa. Tidak otomatis ketika papa percaya Yesus istri selamat, tidak. Tapi istri pun harus percaya kepada Yesus, anak-anak pun harus percaya kepada Yesus. Semua keluarga harus percaya kepada Yesus supaya mereka beroleh pengampunan dan penebusan dosa. Semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali, dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika jatuh ke dalam dosa, langsung hilang kemuliaan Allah. Mereka menyadari, telanjang. Ya, malu. Maka mereka ambil keputusan untuk apa? Buat pakaian dari daun-daun yang ada. Tapi Tuhan, Bapa berinisiatif. Bapa datang memanggil, Adam, di manakah kamu? Dosa membuat orang takut. Ya, dosa membuat orang takut. Adam bersembunyi dan mulai mempersalahkan, perempuan ini. Adam persalahkan, itu ular. Ular menyalahkan siapa? Tapi itulah rencana Allah. Allah sembelih domba, yang itu adalah tipe atau simbol dari akan karya Yesus, anak domba Allah yang akan disembelih untuk menutup ketelanjangan, menutup dosa, menebus dosa umat manusia. Ribuan tahun. Dan itu terus dinubuatkan oleh para nabi. Dan yang paling sering kita dengar tiap tahun ada Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Dan Nabi Mika pasal 5 ayat 1 menubuatkan tentang kelahiran Juru Selamat, kelahiran Yesus. 700 tahun sebelum, before Christ, sebelum Kristus lahir. Ya. Dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Dan saat ini yang kita baca adalah saat-saat di mana akhir dari 700 tahun penggenapan itu, nubuatan itu akan digenapi. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ya. Ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dalam bulan yang ke-6 artinya bulan yang ke-6, di mana saat itu Elisabet, saudara sepupu dari Maria, juga sedang mengandung dalam usia tua. Dalam usia yang Alkitab catat dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang tua bisa mengandung. Tidak ada yang mustahil. Orang yang tertutup kandungannya dibukakan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam bulan yang ke-6, di mana Elisabet sedang mengandung, malaikat Gabriel yang sama yang pernah mendatangi Elisabet datang kepada Maria juga. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata malaikat itu kepadanya, jangan, ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara, tidak lazim. Saudara, kalau ada lihat di Alkitab saudara, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu ada satu lembar kosong di sana. Ya. Yang saya pelajari lembar kosong itu berbicara tentang tidak adanya Tuhan berbicara kepada manusia. Tidak berbicara kepada nabi-nabi, tidak berbicara kepada ahli Taurat, tidak berbicara kepada tokoh-tokoh teolog Yahudi Israel pada masa itu. Allah vakum, Allah berdiam diri selama 400 tahun. 400 tahun. Antara perjanjian lama, perjanjian baru ada kertas kosong di sana. Allah diam. Makanya ketika dia datang kepada Sakaria, malaikat yang sama datang kepada Sakaria, Sakaria sedang mempersembahkan. Masuk, Sakaria adalah imam besar. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sakaria memakai semua atribut keimaman dan mereka harus dipasang gelang di kaki. Dan ada tali yang mengikat kakinya. Tujuannya untuk apa? Supaya orang yang di luar tahu kalau yang di dalam itu masih hidup atau sudah mati. Makanya harus pasang di kaki dan di tali. Kenapa tali? Kalau dia mati di dalam, imam mati di dalam, akan ditarik. Karena orang umat Tuhan tidak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi kalau mati di dalam karena tidak kudus, ditarik. Ketika malaikat Gabriel sampaikan tentang kelahiran, akan lahirnya Yohanes Pembaptis, tak percaya dia. Lagian juga selama ini tidak pernah Tuhan berfirman seperti ini. Ini tidak pernah, tidak lazim terjadi. Ada malaikat yang mau datang. Karena selama itu Allah berdiam diri. Tuhan tidak berfirman. Tapi aktivitas ibadah tetap jalan. Aktivitas korban persembahan tetap jalan. Tapi Tuhan tidak berfirman di sana. Tuhan berdiam diri. Saudara, kalau dulu Tuhan berdiam diri, saya rindu pagi hari ini selama kita beribadah, biarlah Tuhan hadir dan Tuhan tidak berdiam diri untuk bekerja bagi saya, bagi kita semua pada pagi hari ini. Ya. Ketika dia datang kepada Sakaria, takut. Ketika dia datang kepada Yusuf, Yusuf pun takut. Ketika dia datang, malaikat datang menyampaikan pesan Tuhan, rencana keselamatan itu. Maria pun terkejut dan takut. Apa arti salam ini? Ya, ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Maria kepadanya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau seseorang menerima kasih karunia daripada Allah, itu luar biasa. Tadinya dia takut, tadinya dia terkejut, tadinya dia tidak percaya. Tetapi dia menerima kasih karunia daripada Allah. Mari kita baca seterusnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang perawan, perempuan perawan. Ya, ada beberapa penafsir, tokoh yang sering, hamba-hamba Tuhan yang sering berkhotbah. Ya, usia daripada Maria ditaksir masih belasan tahun, 14, 15, 16, 17. Ya. Dan itu usia-usia masih remaja. Ya, remaja. Tapi dia sudah punya tunangan, sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya, mungkin ada di antara saudara juga yang dari kecil sudah jangan kau pilih, ini sudah ada kau punya jodohmu sudah ada ini. Jadi jangan kau lirik-lirik yang lain lagi. Ada di sini, enggak dosa, bukan dosa itu. Puji Tuhan, artinya sudah ada nih, enggak perlu cari yang lain lagi. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf, masih perawan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang kelahiran Yesus Kristus. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Wow, luar biasa. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apa Maria katakan? Dan dia, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bagaimana bisa? Saya belum bersuami. Malaikat katakan apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam bulan yang ke-6, ia sudah mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang sebut dia mandul, orang ejek dia mandul. Tapi dalam usia yang tua, Tuhan buat sesuatu yang lain. Berbeda. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun pergumulan kita, Allah tidak pernah berubah kasih. Mujizatnya tidak pernah berubah. Haleluya. Ya. Ayat 38 pembacaan kita dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Tuhan. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Hal yang pertama, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia sebagai hamba Tuhan, doulos, hamba daripada Tuhan, hamba daripada Allah. Konsep hamba Tuhan bukan seperti konsep kita. Kita berpikir hamba Tuhan itu adalah orang yang sudah sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan
Mereka itu disebut hamba Tuhan, tidak, bukan itu. Maria belum sekolah teologi, tidak. Belum sekolah Alkitab, tidak. Tapi dia menyadari bahwa dia sebagai hamba, dia sebagai dulosnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan biarlah terjadi kepada saya. Meskipun itu di luar logika saya. Meskipun itu di luar daripada konsep saya. Saya masih usia remaja. Saya masih punya masa depan. Saya masih punya cita-cita. Lagian, saudara, hukum Taurat juga. Ketentuan hukum Taurat ketika seorang yang bertunangan kedapatan berselingkuh. Wow, itu hukumannya hukuman rajam. Dilempar dengan batu. Maria menyerahkan diri sepenuhnya. Yang kedua, siap menerima baik kehormatan maupun hinaan. Semua konsekuensi dari kebenaran, dari perkataan malaikat itu dia siap untuk terima. Baik pujian, baik hinaan, dan pasti akan lebih banyak hinaannya. Siapa misalnya sama-sama itu? Belum menikah, ada mi. Saudara, tidak mudah Maria menjalani kehidupan sebagai usia remaja dan sudah mengandung. Ya. Mungkin 1-2 bulan belum kelihatan, tapi jalan berapa bulan ya sudah mulai muncul. Besar perut, semakin hari besar. Wah, ini hinaan yang tentunya paling banyak. Ulangan pasal 22 ayat 23. Ini konsekuensi yang harus dia terima. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Ya toh? Bawa di mana? Keluar kota di pintu gerbang. Dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Ini konsekuensi. Selain dihina, konsekuensinya rajam, hukuman mati. Dan mungkin ketika orang bertemu dengan dia, kenapa kamu kan belum kawin dengan Yusuf, belum nikah dengan Yusuf, tapi kenapa kau sudah mengandung? Maria bilang, ini dari Roh Kudus. Pore-poremu. Kalau sekarang ada anak-anak perempuan begitu, ya pasti pikiran kita, enggak benar dia ini. Mimpi apa kamu? Kehormatan dan hinaan dia siap untuk terima. Dan lebih banyak hinaannya. Dan konsekuensi hukuman mati itu ada. Saudara, yang ketiga apa? Kerelaan atau ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan.
Jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Dia rela, dia taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dalam hidupnya. Maka luar biasa saudara. Ini kasih karunia yang diterima oleh Maria. Dia menyerahkan hidupnya, dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia siap menerima kehormatan dan hinaan. Bahkan dia taat untuk melakukan perkataan daripada Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita untuk belajar dari seorang Maria. Kita tidak banyak tanya tentang firman Tuhan. Apa yang firman katakan, mari kita lakukan. Meskipun firman itu bertentangan dengan akal kita. Meskipun firman itu bertentangan dengan hati. Meskipun firman itu bertentangan dengan logika kita. Cara kita berpikir. Tapi ketika Tuhan berkata lakukan, lakukan. Saya sangat, saudara, ketika membaca, melihat kebenaran firman Tuhan ini sungguh ya tidak mudah bagi Maria untuk menerima. Tapi karena dia hamba Tuhan, ada kasih karunia yang turun ke atasnya. Sehingga 38 ini, ayat 38 ini berkata, mari coba kita lihat, kita baca sekali lagi bersama-sama. Dari Lukas ayat pembacaan kita ayat 38 ini, kita baca lagi bersama-sama. 2, 3, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tapi di pikirannya dia sudah pikirkan konsekuensi terberat, konsekuensi terburuk yang dia alami. Tapi karena kasih karunia turun ke atas dia, dia menyadari dia hambanya Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kiranya Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita semua. Pagi hari ini, baik saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah. Kasih karunia Tuhan turun ke atas kita untuk mampu berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Kita hanya hambanya Tuhan, jemaat. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah dulos, hamba, pekerjanya Allah. Dalam kamus seorang hamba tidak ada kata tidak. Yang ada adalah kata ya. Saya siap, saya taat, saya mau melakukan. Itu dalam kamus hamba. Tidak banyak argumen. Dia siap melakukan. Dia siap taat tunduk kepada perintah perkataan. Satu ayat kita bangkit berdiri. Lukas yang sama. Pasal 17 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami adalah hamba yang hanya kerja, hanya melakukan apa yang Tuhan berkatakan. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Inilah yang kupunya, Padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari awal nyanyikan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, banyak kebenaran firman Allah, banyak perkataan daripada Tuhan yang di luar dari akal kita, yang di luar dari cara berpikir kita manusia. Tapi ketika kasih karunia Allah turun dalam setiap kehidupan kita, ada kemampuan dari Allah, ada kemampuan ilahi, ada kemampuan surga turun menaungi kehidupan kita, menaungi hati pikiran kita, sehingga hal-hal yang tadinya kita berpikir logika tidak masuk di akal, ketika kasih karunia Allah menjamah memenuhi kehidupan kita, maka kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita siap melakukan, kita siap untuk taat, tunduk, setia, sama seperti Maria. Kalau akal berpikirnya tidak mungkin, mana bisa. Tapi karena ada kasih karunia daripada Allah yang menaunginya, sehingga dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Masing-masing kita membutuhkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kasih karunia memampukan saya, kasih karunia menguatkan saya, kasih karunia
membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan. Banyak tanda tanya yang akan terjadi di tahun 2020. Tapi ketika kasih karunia itu turun ke atas kita masing-masing, kasih karunia itu akan menguatkan kita. Kasih karunia itu akan memampukan kita untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Ekonomi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Politik, semua keadaan dunia ini tidak memberikan kepastian bagi kita. Hanya Yesus yang memberikan kepastian bagi engkau. Minta supaya kasih karunia-Nya itu turun atasmu, turun atasku, yang akan memampukan kita untuk bekerja, melayani, bersekolah, berkuliah. Minta terus kasih karunia Allah, sehingga itu akan memampukan engkau dan saya dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima kasih karunia-Mu pagi hari ini, Kami terima kasih karunia-Mu Tuhan pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi. Kasih karunia-Mu memampukan kami, kasih karunia-Mu menguatkan kami, kasih karunia-Mu menghibur kami. Mungkin banyak yang terluka perasaannya hari ini. Banyak yang terluka hari-hari ini. Banyak yang menderita hari-hari ini. Tapi ketika kasih karunia itu turun ke atas engkau dan Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karunia-Mu kepadaku. Dia berkali-kali minta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa duri ini, penyakit ini, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan saya. Tapi Paulus berkata, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Kasih karunia memampukan. Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna. Sekali lagi, kasih karunia, hanya kasih karunia yang akan menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari ini, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu bagi kami. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, turun kasih karunia-Mu itu bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami adalah hamba. Jadilah pada kami menurut apa yang Kau katakan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan
pujian ini, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang merindukan kasih karunia-Mu terus menyentuh setiap kami Bapa. Minta terus kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang Kristus. Saya mengundang Bapak Yohanes Lemandu untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Sepanjang masa jiwaku, sepanjang masa jiwaku sepanjang masa. Haleluya.
agungnya kasih-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya, hanya kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, yang kekal di dalam surga. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat, serta kemuliaan patutlah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu atas segala kasih dan setia-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami. Kami boleh ada sebagaimana pada saat ini hanya terjadi karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam ibadah kami sudah memuji-muji Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman yang telah disampaikan hamba-Mu adalah firman yang diurapi oleh Allah, sehingga dapat merubah keberadaan kami menjadi lebih baik di hadapan hadirat-Mu, menjadi suatu contoh menteladani Maria Tuhan, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak-Mu Tuhan, siap menanggung segala konsekuensi baik atau buruk di dalam pengeringannya kepada-Mu Tuhan, serta Tuhan selalu mengikuti akan kehendak-Mu. Apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kami tetap ada di dalam hadirat kasih kemurahan-Mu Tuhan, di bawah Tuhan kemerosotan dunia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan tetap menaungi kami, memberikan kami suatu kekuatan yang ajaib daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menempatkan kami untuk memasuki Tuhan masa-masa perayaan Natal. Kiranya Yesus yang lahir Tuhan 2000 tahun yang lalu, pada saat ini Tuhan Engkau berbarau hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang Yesus ada di dalamnya, supaya hidup kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang ada akan selalu menaungi kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati urapan-urapan daripada-Mu akan menjadi bagian hamba-Mu, setiap dia dalam pelayanan dimanapun berada. Tuhan tetap bersamanya, dan kuasa Allah tetap melindungi dia, memberkati dalam rumah tangga, seisi pastori Tuhan berkati. Biarlah tempat kami ini menjadi tempat kami untuk selalu bersekutu, untuk membawa kami lebih dekat kepada-Mu dan menjadi sempurna di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, tolong semuanya. Kami yakin bahwa pergumulan kami Tuhan sudah jawab. Kami tidak akan ragu untuk memasuki tahun 2022 Tuhan, karena rencana-rencana-Mu yang indah ada di atas kami semua, yang akan melindungi kami apapun yang kami lakukan, asal kami tetap ada di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh perayaan Natal dimanapun saja berada, ibadah-ibadah Natal yang kami akan rencana laksanakan. Tuhan jauhkan daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Biar lewat perayaan Natal ini hidup kami dibaharui di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lanjut daripada ibadah kami akan membawa persembahan kami. Bahkan mungkin ada umat-umat-Mu yang akan membawa milik Tuhan. Karena Engkau lihat dari tempat maha tinggi, memberkati semua kami yang ada. Bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah menjadi doa dan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
naikkan syukurku, bas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore latihan persiapan ibadah Natal. Hari Kamis pukul 6 sore latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 9 pagi ibadah raya Natal. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama. Pukul setengah 11 siang latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan perayaan Natal Sabtu 25 Desember 2021. Pemimpin pujian hamba Tuhan Hepriadi. Musik tim musik. Singers hamba Tuhan George dan hamba Tuhan Sofianti. Rebana, Ein, Tere, dan Vena. Multimedia Vanessa dan Clara. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Rini Siahaan. Aser Bapak dan Ibu Hans Mentuan. Jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 26 Desember 2021. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik tim musik. Singers Ibu Gloria Kailem dan Ibu Erni Mosiawo. Rebana, Erin dan Clara. Multimedia Vena. Kolektan Ibu Herneta Ismay dan Ibu Yusdayonas. Aser Ibu Rita. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya. Musik tim musik. Singers hamba Tuhan George dan Indri Sondak. Rebana, Ein dan Vanessa. Multimedia Tere. Kolektan Bapak Uhas Sibuya dan Bapak Ignatius Ismay. Aser Bapak dan Ibu Petrus. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda.
Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga, sanak saudara, dan handai taulan untuk mengikuti ibadah perayaan Natal memperingati hari kelahiran Yesus Kristus pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pada pukul 9 pagi. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Itulah jadwal kita untuk sepekan pemberitahuan ya. Jadi kita berdoa kalau Tuhan berkenan kita akan masuk Natal kita tanggal 25, kita akan ibadah di gedung kita yang sementara ya lagi diperbaiki. Nah, kemarin memang saya dan hamba Tuhan mau bongkar, jadi tiba-tiba ingat LCD. Jadi kalau sudah turun tangga tidak bisa lagi menyangkut di nanti rusak. Jadi kami belum bongkar semua, ya kami belum bongkar karena kami akan pasang LCD besok. Ya, setelah dipasang LCD baru kita bongkar bambu. Bapaknya Lisa besok Tuhan tolong akan kerjakan sudut-sudut dari tembok dinding gereja, dan saya ajak untuk jemaat kita kerjasama, kita besok ya. Pokoknya dari Senin, Selasa, paling tidak Rabu dan Kamis 4 hari ini kita akan bekerja sama untuk membersihkan gedung gereja ya. Ada beberapa barang-barang yang dulu banyak kita sudah singkirkan ke ya, pastori, dan masih ada yang perlu untuk dibersihkan, dikerjakan ya. Jadi supaya kita masuk Natalnya nanti kita tidak di tempat ini lagi, tapi Natal dan seterusnya kita sudah di gedung yang direnovasi, sudah direnovasi. Jadi saya ya Tuhan tolong bisa sebentar siang mungkin ini lampu-lampu sudah terpasang semua, cuman kabelnya ada beberapa lampu yang putus, mungkin karena waktu tukang kerjakan plafon, kasih turun plafon, mungkin ada nyangkut, jadi dia potong saja tanpa ya. Nanti bapaknya Butet, Pak Daniel Sihaan yang akan eksekusi setiap minggu, dan ya untuk pemasangan lampu ini kita berdoa bahkan semuanya boleh dapat berjalan dengan baik ya. Saudara, besok juga Ibu Gembala akan melayani dukung dalam doa perayaan Natal di Tomo 7 ya, di Tomo 7 tempat pendeta Adrianus dan pendeta Susan ya, pengerja dulu di sini ya. Jadi dukung dalam doa supaya pelayanan Ibu Gembala kita diberkati oleh Tuhan. Hari Selasa juga ada undangan dari jemaat GPDI Alpha Omega Kaluku untuk perayaan Natal. Jadi mereka mengundang kita. Seberapa kita yang bisa hadir, mari kita pergi. Kemarin hari Kamis ya, saya istri dengan Mbak Tuan Hepriadi ke Mamasa, tempat Ibu Pendeta Maria Parung Parapa, 4 tahun pernah di sini. Ya, jadi luar biasa perjalanannya juga. Tinggal 1 jam perbatasan Toraja, Tabang. Ya, puji Tuhan, Tuhan juga pun memberkati pelayanan kami di sana. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Ibadah Natal kita tanggal 25 Desember hanya 1 kali. Jadi kami himbau jemaat yang akan hadir, kita tetap ikut protokol kesehatan ya. Kesehatan dengan baik. Datang cuci tangan, pakai masker, dan kursinya pasti sudah otomatis seperti ini, jaga jarak. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan kiranya memberkati, saya serahkan kepada
Puji Tuhan, sekali lagi menjadi perhatian buat jemaat untuk yang punya waktu bisa datang bantu bersih-bersih gereja, mungkin mulai besok jam berapa? Sore? Iya, sore. Hah? Siang, oke, habis makan siang katanya. Puji Tuhan, selamat mempersiapkan Natal buat Bapak Ibu dan jemaat semua. Jangan lupa untuk kembali berkumpul di tempat ini hari Sabtu tanggal 25 Desember jam 9 pagi untuk kita bersama-sama merayakan Natal. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Allah kita yang besar. Kita mau bernyanyi baginya. Haleluya. disembah. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami saat ini. Dan setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dan ibadah sebentar malam kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati
semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Semua yang telah ambil bahagian di dalam pelayanan saat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan korban persembahan milikmu yang telah diletakkan oleh umatmu, Tuhan tilik semua dan Tuhan kembalikan lipat ganda. Semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus tetap menyertai kita bersama saat ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.